Shalom. Shalom. Saudara-saudara, kita akan mulai ibadah rumah tangga ini. Mari bersama-sama kita minta campur tangan Tuhan. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Baik, kita akan awali dengan kita lebih dulu memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 293, bait yang pertama, Puji Yesus. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Beritakan keagungannya, puji Dia, mari bernyanyilah. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biar kami selalu ada pujian dan penyembahan bagi-Mu ya Allah. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tuhan, Kau berkati ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Biar kiranya terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama, Tabuh Gendang. Menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Kita berdoa, saudara. Haleluya Bapa, terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang kekal, Raja damai, Allah yang penuh dengan kesabaran, Allah yang penuh dengan kuasa. Bapa pencipta alam semesta yang menjadikan kami anak-Mu, kami mengucap syukur. Bapa, kami anak-Mu membutuhkan didikan-Mu, nasihat-Mu ya Allah. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua kuasa-kuasa kegelapan, roh antikristus yang berusaha menghalangi, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hancur, hancur, hancur. Terima kasih Bapa, bersabdalah. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita buka Mazmur pasal yang ke-62.
Bait yang ke-6 sampai yang ke-9 demikian firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Baik saudara-saudara, ini mazmurnya Raja Daud ya. Bagaimana Daud itu mengalami Allah luar biasa, punya hubungan yang dekat dengan Allah, dan kesukaannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Kesukaannya bernyanyi, bermazmur buat Tuhan, dan dia merasakan segala pertolongan Tuhan. Dia merasakan jalan keluar dari Tuhan. Dia merasakan kekuatan dari Tuhan. Sehingga kalau dia dekat Tuhan, hatinya tenang. Ya, justru kalau dia tidak dekat Tuhan, dia gelisah. Ya, maka saudara-saudara, kita lihat bagaimana banyaknya mazmur Daud. Ya, karena dia selalu membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, orang yang mengenal Tuhan pasti ya, kalau dia tidak dekat Allah, yang artinya tidak baca firman, tidak doa, tidak penyembahan ya, tidak bermazmur, tidak melayani, hatinya gelisah. Ya, karena biasanya dia dekat dengan Tuhan baru tenang, baru nyaman, baru shalom, baru ada sukacita. Ya. Saudara-saudara, kenapa dekat Allah itu jadi tenang? Pertama saudara, karena Allah tahu tentang waktu. Dia tahu menjawab pergumulan anak-anaknya tepat pada waktunya, dia akan menjawab. Ya, dia akan menjawab tepat waktu. Ya, jadi orang yang dekat dengan Tuhan, walaupun doanya belum dijawab, dia tetap tenang. Karena apa? Dia tahu Tuhan pasti jawab. Cepat atau lambat Tuhan pasti jawab. Dan tepat waktunya ya. Saya akan bacakan saudara-saudara dari Pengkhotbah saudara-saudara ya. Dari Pengkhotbah 3 saudara, pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara, ini ada suatu pengalaman. Ada anak Allah perempuan, saudara. Dia tuh belum nikah. Wah, ibunya gelisah. Kamu kapan dong nikah? Kamu kapan dong nikah? Ribut itu terus. Anak itu bilang begini, Mama, aku tahu Tuhan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Dia kutip ayat ini saudara. Ya. Dan memang saudara, ternyata tidak lama kemudian dia mendapat kenalan ya, yang cocok sama hatinya, yang takut akan Tuhan tepat pada waktunya ya. Jadi itu luar biasa. Kenapa anak itu bisa mengatakan, Ma tenang saja, Tuhan menjawab tepat pada waktunya? Karena dia mengenal Tuhan. Jadi dia tenang. Mamanya gelisah, dia tenang. Karena apa? Dia tahu jalan-jalannya Tuhan ya. Yang kedua saudara, kenapa kita nyaman dekat dengan Tuhan? Kita tenang. Karena Allah akan memberitahukan hal-hal yang belum terjadi. Wah, ini saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, dia udah tahu tentang masa depannya, dia tahu tentang masa depan anak-anaknya, dia tahu hari-hari yang akan datang. Bukan hari-hari yang mencelakakan, bukan hari-hari yang penuh dengan kutuk, tapi hari-hari yang diberkati oleh Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, contohnya apa? Nuh ya, sebelum dunia dihancurkan oleh air bah, Allah berkata kepada Nuh. Karena apa? Nuh adalah sahabatnya Allah. Ya, Nuh, aku akan menghancurkan dunia. Tolong kamu buat bahtera. Ya, 300 panjangnya 300 hasta, lebarnya 50, lebarnya 60, tingginya 50 hasta. Dibuat
diajar oleh Allah, dan Nuh melaksanakan tepat seperti apa yang Allah firmankan. Karena apa? Nuh orang yang taat dan dia tenang. Dia tetap berbuat walaupun situasinya seolah-olah tidak mungkin, tapi dia tetap melakukan firman Tuhan. Itu hebatnya Nuh. Demikian juga dengan Abraham, ya. Sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, Allah menyampaikan sesuatu yang akan datang oleh Abraham. Kita juga gitu, saudara-saudara. Ya, termasuk kedatangan Tuhan Yesus, saya yakin orang-orang yang intim dengan Tuhan peka, ini waktunya sudah dekat, kita harus siap-siap. Nah, contohnya kayak gitu, ya. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya akan bacakan Mazmur, saudara-saudara. Ya, Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, jadi Allah itu bergaul karib dengan orang-orang yang memintai Dia. Ya, maka orang itu kadang-kadang bilang gini, ya, waduh, emang ini bener dituntun Tuhan perjalanan kita, ya. Kita cari ini cari itu, ketemu di jalan yang nggak pernah kita bayangkan, gitu. Ketemu, saudara, ya. Karena apa? Tuhan udah atur, ya. Saudara-saudara, kemarin tuh saya cari mobil pick up untuk ngangkat puing-puing. Saya nggak tahu udah di mana, ya. Tapi hati saya, saya belok sini di ujung sana pasti ada. Itu bisa ketemu di tengah jalan, saudara. Itu kalau bukan petunjuk Tuhan, apalagi, saudara. Ya, itu jadi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan seperti saudara dan saya, nggak usah takut akan hari esok. Kita akan tetap nyaman. Karena apa? Perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Hal-hal yang akan datang udah diberitahu sama kita. Ini akan terjadi. Maka ada orang yang kuat dengan Tuhan, punya roh nubuat. Dia bernubuat tentang masa depan. Ya, baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya juga, ya, mengapa kita dekat Allah itu tenang? Ya, karena Allah mengalahkan segala yang jahat. Dia berperang melawan orang-orang yang akan menjatuhkan kita. Ya, atau iblis, atau kuasa-kuasa jahat, atau dunia perdukunan, dunia mantra, sihir yang berusaha menyerang. Allah akan hancurkan, saudara. Ya, itu kita buka di Mazmur 91, saudara, ya. Mazmur. Maaf, saudara, kita ulangi itu saja, saudara. Ulangan saja, kita ulangan dari ulangan 9, saudara. Ulangan 9 ayat yang ketiga, ya. Ulangan 9 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudara, Tuhan yang berdiri di depan kita, yang memberikan jalan yang nyaman, ya, jalan yang rata. Dia membebaskan, seperti bangsa Israel yang menghadapi semua bangsa Amalek, bangsa Amon, bangsa Yebus, bangsa yang lain-lain, saudara, Filistin, ya. Allah yang berdiri, maka waktu orang Israel tunduk pada Allah, dekat dengan Allah, kemenangan akan terjadi terus-menerus. Kita juga begitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami segala kemenangan dalam segala perkara. Ya, untuk itu saudara-saudara, jangan jauh-jauh dengan Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang membuat kita tenang, ya. Tapi di sini kenapa saya mencatat, saudara-saudara, Mazmur 91, ya, ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan saja, saudara-saudara. Mazmur 91, ya, ayat yang ke-7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tempat telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Jadi Allah berdiri di depan kita. Dia yang memimpin perjalanan kita. Dia yang memimpin kehidupan kita. Dia yang memimpin hari-hari kita. Ini pasti kita jadi aman, saudara. Jadi untuk itu saudara, terus panggil Tuhan, dekat dengan Tuhan, senangkan hati Tuhan, ikuti perintah Tuhan, ya tunduk pada Tuhan, jaga kekudusan, jaga damai sejahtera, jaga cinta kasih, dan saudara-saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu ajaib memberikan pertolongan. Ya, di sini walaupun ada penyakit-penyakit menular 10.000, 1.000, tapi itu tidak akan menyentuh engkau. Karena apa? Malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita. Ya, itu luar biasa. Yang berikutnya saudara-saudara, kenapa kita merasa nyaman atau tenang dekat dengan Tuhan? Karena Allah memberkati tanpa membedakan orang, ya. Semua manusia sama di hadapan Allah. Yang paling penting dan paling utama bagi Allah adalah apakah kita takut akan Dia, senantiasa mendekat pada Dia. Ya, itu saja saudara. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan, pasti berkatnya akan dicurahkan, ya. Mazmur 115 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi saudara, dimanapun kita berada, kalau rasa takut dan cinta akan Tuhan itu ada, di situ ada berkat Tuhan. Maka hal itu membuat kita jadi tenang. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 54 bait yang keempat. Di hati kami Tuhan. Kita berdoa. Bapa, letakkan firman-Mu di hati kami, di roh kami, di pikiran kami, di mulut kami, ya Allah, supaya kami boleh memperkatakan firman Tuhan dimanapun kami berada, dan mengingatkan kepada banyak orang tentang Engkau adalah Allah yang menjamin, Allah yang merawat, Allah yang memelihara, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang membebaskan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menguatkan, Allah yang memberikan damai sejahtera, Allah yang memberikan kemenangan. Sehingga ya Tuhan, kami semua merasa nyaman dekat dengan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami dekat padamu Tuhan, segala keberadaanmu akan Kau berikan kepada kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kekayaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, apa yang Kau miliki ya Tuhan, firman-Mu Kau berikan kepada kami. Kami ucapkan syukur. Tuhan, jamah saudara-saudara kami yang mungkin sudah lama tidak bergereja, keasikan dengan dunia, ampuni. Jamah mereka, kembalikan mereka untuk ada dekat dengan Tuhan, untuk ada bersama dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan firman, di dalam penyembahan, di dalam ibadah-ibadah, di dalam bermazmur ya Allah. Berkati mereka, sayangi mereka. Buat jemaat-jemaat dan majelis yang terus mencari Tuhan, urapan-Mu terus bertambah, berkat-Mu terus bertambah, sukacita-Mu terus bertambah, pertolongan-Mu terus terjadi buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Meta yang sedang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan semua sel-sel ganas steroid lenyap, mati di dalam nama Yesus. Dia mengalami kesembuhan.
Jemaat GKO Kristus Raja, majelis dimanapun juga Engkau jagai. Tutup bungkus dengan darah Yesus, dengan api Roh Kudus dan kemuliaan Bapa. Supaya mereka ya Tuhan tidak tersentuh oleh COVID, tidak tersentuh oleh sial, tidak tersentuh oleh celaka, tidak tersentuh oleh segala bentuk kutuk. Karena pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan berkati perekonomian gereja, perekonomian jemaat. Berkati sinode GKO ya Tuhan. Berkati pendeta-pendeta GKO supaya terus sehati. Terima kasih Bapak, Indonesia Engkau berkati. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan berikan persembahan. Persembahannya dikumpulkan nanti dibawa ke gereja ya saudara-saudara, atau ditransfer ke rekening bendahara yang sudah ada di warta jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302. Dengan sukaria, dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita berdoa. Bapa, berkati tangan-tangan hati yang berkerinduan untuk memberi persembahan, karena semua datang daripada Tuhan. Semua berkat diperintahkan pada Tuhan untuk datang kepada kami, dan sebagai respon kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Terimalah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini. Kita bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 329 bait pertama dan ketiga. Tinggal sertaku hari telah senja, makin turun Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan, Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas ibadah ini. Kau berkati juga organis dan juga song leader, kameramen ya Tuhan yang hari ini juga menyiarkannya. Semua orang jadi pendoa ya Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, majelis-Mu yang mengikuti
ibadah ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita semua hidup dengan firman Tuhan. Amin.